Selamat pagi Mama, Papa, dan anak-anak terkasih. Hari ini kita akan memulai ibadat penutupan bulan Kitab Suci Nasional. Minggu lalu kita telah mendengarkan beberapa tokoh Kitab Suci seperti Yusuf, Nuh, dan Abraham. Semoga pesan-pesan dan teladan yang telah kita dengarkan bisa berguna dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Sekarang, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengawali ibadat ini. Ibadat akan kita buka dengan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Anak-anak, mari kita awali ibadat dengan membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan hati, kita mohon ampun kepada Tuhan atas kesempatan di mana kita sering tidak mendengarkan nasihat orang tua. Kita mohon ampun dengan menyatakan, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur atas cinta-Mu kepada kami. Pandanglah kami yang bersatu dalam nama-Mu. Semoga kami menjadi anak-anak yang setia dan taat pada perintah-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang Samuel. Hana sedih karena mandul, tak punya anak. Ia berdoa dan Tuhan memberinya anak laki-laki. Namanya Samuel. Hana amat bersyukur. Jadi ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayaninya. Hana meninggalkan anaknya yang masih kecil itu di kemah pertemuan bersama Imam Eli. Samuel melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Samuel bahkan tidur di kemah pertemuan, sedangkan Imam Eli tidur di kamar di dekat situ. Suatu malam, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Ia bangun dan berlari ke kamar Imam Eli. "Ini aku," katanya. "Aku tidak memanggilmu," kata Eli sambil mengantuk. "Kembalilah tidur." Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ia mendengar namanya dipanggil lagi. Samuel berlari lagi kepada Eli. "Ini aku,"
katanya. Sambil mengantuk, Eli mengeluh. "Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Setelah ini terjadi 3 kali, Eli berkata, "Tuhanlah yang memanggil Samuel." "Kalau ia memanggil lagi," kata Eli, "jawablah begini, 'Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan.'" Dan Samuel melakukannya. "Samuel," kata Tuhan, "maukah kau menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku?" "Mau Tuhan," jawab Samuel. Dan itulah yang dikerjakan Samuel sampai lanjut usianya. Anak-anak terkasih, tadi kita sudah mendengar cerita tentang Samuel dipanggil Tuhan. Diceritakan bahwa ketika Samuel mendengar namanya dipanggil, dengan segera Samuel bangun dari tidurnya dan mendapati Bapak Eli. Samuel tidak menunda atau menunggu lama untuk mencari dari mana suara itu datang. Nah, kita bisa belajar dari Samuel bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa mendengarkan suara Tuhan. Pasti anak-anak bertanya, bagaimana kita tahu suara Tuhan? Atau apakah Tuhan memanggil kita seperti Ia memanggil Samuel? Anak-anak, Tuhan hadir dalam diri mama papa dan orang-orang yang mengasihi atau menyayangi kita. Ketika mama papa menasihati kita, mengajarkan kita, berbicara kepada kita, itulah cara Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan berbicara kepada kita melalui mama papa, guru, dan orang-orang yang sayang kepada kita. Oleh karena itu, anak-anak harus mendengarkan dan menuruti nasihat orang tua atau siapapun yang ingin agar anak-anak bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik, sayang Tuhan, keluarga, sayang teman, dan sesama. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, anak-anak, kita mengatakan bersama-sama, "Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Sekarang anak-anak, mari kita ucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga kami selalu setia dan mendengarkan perintah Mama Papa serta orang-orang yang sayang kepada kami. Bantu kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sayang kepada sesama dan kepada Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita akhiri dengan menyanyikan lagu "Dengar Dia Panggil Nama Saya".